Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Hasanah. Saya merupakan mahasiswi perguruan tinggi Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknologi Pertanian Fakultas Teknik. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif tanaman. Nah, apa sih perkembangbiakan vegetatif itu? Perkembangan biakan vegetatif adalah cara berkembang biak tanpa adanya proses perkawinan. Nah, perkembangan vegetatif ini ada dua. Yang pertama yaitu alami dan yang kedua adalah buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu umbi batang. Umbi batang merupakan bagian tubuh tanaman, baik batang atau akar, yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti kentang. Lalu yang kedua ada umbi lapis. Tanaman ini dengan lapisan perkembangbiakan umbi lapis biasanya memiliki batang yang sangat pendek, lentur, dan buahnya memiliki banyak lapisan. Contoh dari umbi lapis ini seperti bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah perubahan bentuk akar yang mengembang di dalam tanah. Akar digunakan bukan hanya untuk menyerap unsur hara, namun juga bermanfaat untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti wortel, singkong, dan lobak. Yang keempat yaitu akar tunggal. Akar tunggal atau biasa disebut juga rizoma adalah perubahan akar yang menggelembung dalam tanah. Akar tersebut nantinya akan tumbuh menjadi batang dan daun. Contohnya seperti kencur, temulawak, dan juga kunyit. Yang kelima adalah tunas. Cara perkembangbiakan vegetatif ini menggunakan tunas. Contohnya perkembangbiakan dengan cara ini bisa dilihat pada pohon pisang. Ketika pohon pisang sudah besar, biasanya di samping pohon tersebut akan muncul pohon pisang yang ukurannya lebih kecil. Yang keenam adalah tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas tumbuhan yang tumbuh di tepi daun dan akan muncul akar pada tunas tersebut. Perkembangbiakan vegetatif ini bisa dijumpai pada tanaman cucur bebek. Selanjutnya yaitu stolon atau geragi. Stolon adalah cara berkembang biak pada tumbuhan dengan batang kecil yang menjalar di atas permukaan tanah dan buahnya ada di ujung batang tersebut. Contohnya seperti tanaman stroberi, rumput teki, arbei, dan pegagang. Dan yang terakhir adalah spora. Metode perkembangbiakan ini adalah jenis perkembangbiakan dengan menggunakan sel yang ada di tumbuhan tersebut dan berguna sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya seperti lumut dan tumbuhan paku. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita akan membahas mengenai mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara mengupas ranting pohon yang sudah besar sampai terlihat kambiumnya. Bagian kambium kemudian ditutup tanah, humus, dan terakhir dilapisi plastik kemudian diikat. Dan yang kedua adalah stek. Stek merupakan perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tubuh tanaman untuk ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru. Dua jenis stek yang biasanya digunakan untuk perkembangbiakan tanaman yaitu stek batang dan stek daun. Dan yang ketiga yaitu merunduk. Perkembangbiakan ini terjadi pada tanaman yang memiliki batang menjulur, lentur, dan dekat dengan tanah. Merunduk bisa dilakukan dengan cara salah satu ranting dibengkokkan sampai ke tanah lalu ditimbun dengan tanah. Penimbunan dengan tanah tidak perlu dilakukan sampai seluruh batang tertutupi tanah. Sisakan bagian ujung batang agar muncul di permukaan tanah. Dan yang keempat adalah menyambung. Cara perkembangbiakan vegetatif ini yaitu dilakukan dengan cara menggabungkan tanaman menjadi satu sehingga bisa menghasilkan individu baru. Ada beberapa teknik diantaranya yaitu sambung pucuk, lateral grafting,
leaf grafting, dan bark grafting. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif, yaitu bahwa perkembangbiakan vegetatif ada dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dan juga alami. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.